Terima kasih Tuhan, Kau yang memberikan kami hidup. Dan biarlah hidup yang Kau karuniakan itu kami gunakan untuk memuliakan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau yang memelihara kami, Engkau yang menuntun setiap langkah hidup kami. Boleh senantiasa memuliakan-Mu Tuhan. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Agar setiap apa yang Kau percayakan kepada kami boleh bertanggung jawab atasnya. Dan kami membuktikan kami adalah orang-orang yang dapat dipercaya atas semua yang Kau percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa. Memberkati setiap jemaat-Mu. Dan pagi hari ini menjadi pagi yang istimewa, di mana setiap hidup kami diubahkan from glory to glory, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi, sampai rupa Kristus nyata dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Sebelum duduk, lihat kanan kiri, kasih salam yang paling baik, katakan Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk, shalom. Salam damai sejahtera Kristus bagi Bapak Ibu Saudara semua dikasihi Tuhan. Sukacita yang besar, kembali kita ada di tengah-tengah perhimpunan ibadah di gereja yang kita cintai ini. Sama-sama mari kita lihat Alkitab kita, 1 Timotius Fatsal yang ke-6, 1 Timotius Fatsalnya yang ke-6, ayat 20 dan 21. 1 Timotius Fatsal yang ke-6 ayat 20 dan 21. Demikian bunyi firman Tuhan, hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya, dan dengan demikian telah menyimpang dari iman, kasih karunia menyertai kamu. Amin. Ini satu surat dari Rasul Paulus kepada Timotius, anak rohaninya. Nama Timotius itu dari kata timan dan theos. Timan itu artinya menghormati, theos itu artinya Tuhan atau Allah. Nah, saudaraku, jadi Timotius itu artinya seseorang yang menghormati Allah. Nah, di sini dikatakan saudaraku bahwa peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Apa ini saudaraku yang dipercayakan ini apa? Ini berbicara tentang berita keselamatan, Injil, kabar baik yang sudah Timotius dapatkan. Dia dapat warisan rohani dari neneknya Lois, dari ibunya Eunike, turun dalam kehidupan Timotius. Dan Paulus mendapati Timotius ini orang yang hidup dengan iman yang tulus. Makanya saudaraku ini sudah menjadi seperti anak bagi Rasul Paulus, anak rohani. Tidak disebutkan siapa bapak dari Timotius ini. Saudaraku, orang Yunani, bisa jadi karena bapaknya belum percaya. Makanya saudaraku enggak disebutkan. Yang disebutkan hanya neneknya dan ibunya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Paulus pesan sama Timotius supaya dipelihara apa yang telah dipercayakan kepadamu. Yaitu kabar baik itu, keselamatan itu, pelayanan, pendamaian, berita Injil itu. Nah, kata dipercayakan di sini, saudaraku, dari bahasa Yunaninya, saudara, yang artinya dititipkan. Dititipkan, itu sama dengan dititipkan. Dan ini merupakan istilah perekonomian, dunia keuangan. Kalau Anda pernah pasti tahu istilah deposit. Itu kan titipan gitu ya. Kalau Anda punya uang, Anda mendepositokan uang Anda di bank. Saya mau tanya, itu uangnya bank atau uangnya saudara? Ya uangnya kita kan saudaraku. Kok diem semua? Malu ya punya deposito 2 miliar, malu ngaku saudara ya. Ya saudaraku, itu uang kita tapi kita memberi kepercayaan kepada bank tersebut untuk menyimpan uang kita, mengelola uang kita. Nah sama saudaraku, dengan kita, Tuhan banyak mendepositokan sesuatu dalam kehidupan saudara. Termasuk berita Injil keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita. Dan ini merupakan titipan Tuhan. Tuhan mau kita bertanggung jawab dengan semuanya itu. Untuk kita bisa pergi memberitakan Injil, menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Makanya Paulus mengingatkan di sini, saudaraku, supaya menghindari yang omongan yang kosong, yang sia-sia tentang pertentangan
Apa yang disebut pengetahuan, karena gereja zaman sekarang ini kalau kita nggak hati-hati macam-macam pengajaran kita bisa berantem semua saudara. Ada gereja yang pecah hanya gara-gara doktrin Calvin dan Armenian. Yang satu percaya sekali selamat selama-lamanya selamat. Yang satunya percaya harus ada harga yang dibayar untuk kita diselamatkan, harus hidup dalam kekudusan. Yang satunya bilang pokoknya sekali selamat selamat. Mau maling kek, mau bunuh kek, udah kita tuh pasti diselamatkan. Yang satu bilang nggak bisa. Yang satu pakai ayat Efesus 2 ayat 8. Bukan hasil usahamu, itu pemberian Allah, itu kasih karunia. Kita diselamatkan itu kasih karunia. Lalu yang Armenian mungkin pakai saudaraku Filipi pasal 2. Yang berkata bahwa kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Loh yang benar yang mana? Yang satu bilang itu kasih karunia. Yang satu kita mesti kerjakan keselamatan. Buat saya dua-duanya betul saudaraku. Doktrin itu kan yang menciptakan manusia saudara. Kita jangan melampaui yang tertulis dah. Pokoknya apa yang sudah tertulis di Alkitab itu yang kita percayai. Amin saudaraku. Itu aja. Jadi semua ada sisi benarnya. Hanya jangan sampai kemudian kita terjebak dalam titik ekstrim, lalu melegalkan segala sesuatu. Nah itu yang gak benar. Karena hari-hari ini muncul satu pengajaran namanya hipergrace. Anugerah yang saudaraku hiper. Tahu ya hiper itu sesuatu yang kadang punya konotasi jadi jelek ya. Ada istilah hiperaktif. Aktif tapi hiper. Aktif banget gitu ya. Jadi gak baik, kesannya jadi gak baik. Ini muncul nih sekarang istilah yang baru, hipergrace. Mana ada hipergrace di Alkitab? Yang ada adalah kasih karunia yang berlimpah-limpah, amin. Tapi Tuhan gak pernah berkata bahwa kemudian dengan anugerah itu kita bisa sembrono dengan hidup ini. Memang kita hidup oleh karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Jadi hati-hati saudaraku, kita jangan berdebat dengan pengetahuan-pengetahuan yang Alkitab katakan pengetahuan-pengetahuan itu bisa membuat kita jadi sombong, kata firman. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Itu bisa jadi sombong karena pengetahuan teologi kita yang begitu hebat, karena kepandaian kita saudaraku. Alkitab mengingatkan kepada setiap kita di sini ayat 21, karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian justru dikatakan menyimpang dari iman, malah jadi gak benar. Nah Tuhan mau supaya setiap kita mengerti kebenaran ini. Paulus pesan kepada Timotius, supaya apa yang memang sudah dipercayakan kepada kamu, ya bertanggung jawab, dah kerjakan aja tugas pemberitaan Injil itu. Iman yang kamu dapat sekarang bukan hanya untuk dirimu sendiri saja, tapi engkau harus menjadi manajer, engkau harus menjadi pengelola dari semua yang Tuhan percayakan kepada kita, yang Tuhan titipkan kepada kita, saudaraku. Makanya saudaraku, kita harus bertanggung jawab dengan semuanya itu. Kemarin istri saya pergi ke pasar dan ketemu seorang ibu. Ibu ini udah lama sekali saudaraku kalau istri saya ketemu ngingetin gitu ya, yuk ke gereja cari Tuhan, gitu ya. Kemarin ketika istri saya tanya, saudaraku, selama ini memang belum pergi beribadah kemana-mana saudaraku. Ketika ditanya, Bu ayo ke gereja, tiba-tiba ibu ini bilang, oh saya sekarang udah pergi ke gereja kok. Oh ya, saya diajak cicik saya, dia sebut satu gereja di kota Semarang. Oh puji Tuhan, ya yang penting cari Tuhan. Ya, jadi rupanya saudaraku, kakak dari ibu ini betul-betul ngerti firman ini. Bahwa keselamatan bukan hanya untuk dirinya saja. Dia bertanggung jawab dengan titipan Tuhan itu. Dia juga share kepada adiknya. Dia bawa adiknya juga untuk datang mencari Tuhan. Saudara, ada istilah domba itu melahirkan domba. Bukan domba melahirkan kambing, saudaraku. Ya, mari Bapak Ibu Saudara. Tuhan mempercayakan kabar baik itu kepada setiap kita. Kita harus bertanggung jawab. Sampaikan itu kepada orang-orang di luar sana yang belum di dalam Tuhan. Mungkin itu kakak kita, mungkin itu adik kita, mungkin itu teman kita, mungkin itu anak kita sendiri. Atau menantu kita, mertua kita. Saudaraku, mari saudaraku, Tuhan kasih kepercayaan kepada setiap kita. Sampaikan kabar baik ini, sampai ke ujung-ujung bumi Alkitab katakan. Jangan kita berpangku tangan, jangan kita pasif. Tuhan satu kali kelak akan menuntut pertanggungjawaban dari kehidupan kita. Tuhan mau setiap kita bergerak, saudaraku. Di pederesan sudah 3 kali kebaktian. Tadi pagi saya katakan kepada mereka, ya, pagi dan sore udah penuh. Kita buat ibadah yang jam yang kedua, yaitu 9:30. Yang sekarang sudah sekitar 30-an orang, saudaraku. Penuhi. Nanti kalau penuh kita buka ibadah yang keempat. Ya, saya bilang kalau jam 7 kepagian, 9:30 kesiangan, jam 5 kesorean, jam 8 di Puri, saya bilang saudara.
Orang kalau mau cari alasan gak ke gereja tuh ada aja. Jam 7 bilang kepagian, setengah 10 kesiangan, jam 5 kesorean katanya saudaraku. Ya jam 8 di sini, jam 8, amin. Amin. Ya, saya bilang juga di sini, Anda merasa jam 8 kok rasanya nanggung ya Pak. Ya jam 7 di pederesan. Tuh gak ada yang amin kan saudara. Kepagian, mau bilang kepagian takut lagi. Bentar dibilang alasan Pak. Sekarang tidak ada perbedaan pederesan maupun puri. Amin saudaraku. Ya, saudara mau ke sini boleh, mau ke sana boleh. Saudaraku yang penting cari Tuhan. Nah saudara yang kasih Tuhan, Tuhan mau kita bertanggung jawab dengan semua yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Ayo beritakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Sampaikan kabar baik kepada mereka, bawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Win the lost at any cost, menangkan jiwa-jiwa berapapun harga yang harus kita bayar. Ya, sampai betul-betul kemuliaan Allah dinyatakan melalui kehidupan kita. Hidup kita berdampak bagi orang lain. Hidup kita membawa satu damai, berkat bagi orang lain. Itu yang Tuhan mau, saudaraku. Nggak usah ribut lah soal pertentangan-pertentangan yang nggak perlu-perlu gitu, saudaraku. Sekarang ini, Anda tahu kalau kita mengenal istilah ada negara-negara kapitalis. Sekarang ada gereja-gereja kapitalis. Asal punya modal aja, saudaraku. Nggak tahu itu Tuhan yang suruh atau nggak, asal yang penting gua punya modal. Bikin gereja. Banyak seperti itu. Padahal Tuhan nggak kasih kepercayaan. Hati-hati saudaraku, jangan main-main. Kalau Tuhan gak titipkan itu, Tuhan gak kasih mandat kepada kita, jangan melakukan saudaraku. Jangan sampai tanpa kita sadari kita membangun menara Babel dalam hidup kita. Wah ini hasil usahaku, ini jeripayaku, ini cabang kita bla 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 bla. Wah hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kejadian 11 mencatat menara Babel itu Tuhan buat kekacauan. Itulah sebabnya muncul macam-macam bahasa. Bayangkan dalam keadaan kesatuan itu seperti itu saudaraku. Bangun menara Babel mau menyamai Tuhan, mau udah seperti Lucifer. Padahal itu semua titipan, karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita itu titipan. Ada yang memperdebatkan saudaraku, mana yang lebih enak, penginjil atau gembala. Ya, sebetulnya bukan soal enak mana, tapi ini tanggung jawab. Semua itu tanggung jawab. Kepercayaan itu adalah sebuah mandat. Katakan sama-sama dengan saya, kepercayaan adalah sebuah mandat. Ayo semua lebih keras lagi, kepercayaan adalah sebuah mandat. Tuhan kasih kepercayaan enggak sama kita? Saya dari dulu, minggu lalu Anda dengar kesaksian hidup saya enggak pernah punya cita-cita jadi pendeta, jadi gembala. Enggak enak saudaraku jadi gembala tuh. Banyak orang bilang begitu. Ntar kalau gemuk dibilang enggak pernah puasa, kurus dibilang cacingan. Ya, enggak punya mobil enggak diberkati, punya mobil satu aja dibilang pakai duit jemaat. Ya, ntar enggak punya anak dibilang pendeta terkutuk. Ntar anaknya 5 dibilang pendetanya nafsu besar. Loh ada saja loh saudara. Ya, saudara, enak penginjil. Kalau penginjil itu seperti petinju, hit and run. Pukul-pukul lari. Khotbah di sini lari sana, pindah sana. Keliling Nusantara dengan modal 1 khotbah aja bisa saudara. Cerita 5 roti 2 ikan aja kemana-mana saudaraku. Tidak habis-habis. Ya memang tidak habis kan. Lebih katanya 12 keranjang katanya saudara. Wah kalau gembala nggak bisa. Masa saya khotbah 5 roti 2 ikan terus. Belenek kan saudara. Kadang saya mules-mules mikir Tuhan ngomong apa lagi, doa lagi, buka lagi buku, buka lagi Alkitab. Saudaraku buka kamus Alkitab, buka konkordansi. Buat perbandingan, belajar lagi. Sekarang enggak. Biarpun Tuhan gak kasih perintah, saudaraku, yang penting gua punya modal. Wah, sewa ruko, panggil pendeta top, cari artis, punya duit. Ya, saudaraku, bukan soal enak mana, saudaraku. Banyak orang berlomba-lomba sekarang pengen jadi gembala. Ya, buat saya tanggung jawabnya itu loh yang gak gampang, saudaraku. Tanggung jawabnya. Maka dari itu, saudaraku, kita belajar dalam kehidupan ini. Tuhan titip enggak sama kita? Tuhan kasih kepercayaan enggak? Kalau enggak, saudaraku, tunggu sampai Tuhan kasih mandat sama kita. Kalau Tuhan sudah kasih mandat, bergeraklah. Tuhan pasti menyertai saudara. Tuhan pasti menolong saudara. Amin, Bapak Ibu Saudara. Itu yang Tuhan mau. Yohanes Pembaptis, satu kali saudaraku murid-muridnya datang sama dia. Tuh lihat tuh. Semua orang ikut kepada Yesus. Yesus mulai baptis orang juga. Mulai banyak orang yang mulai berubah, saudaraku. Ikut Tuhan. Salah satu murid Yohanes Pembaptis yang namanya Andreas.
Akhirnya jadi murid Tuhan Yesus, salah satu dari 12 murid. Akhirnya ikut Tuhan. Ketika Yohanes Pembaptis dapat kabar seperti itu, apa reaksi dia? Menarik sekali saudaraku. Lihat Yohanes pasal yang ketiga, ayat 27. Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-27. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Terjemahan bahasa Indonesia sebetulnya kurang tepat ya. Bukan mengambil sesuatu. Bahasa Inggrisnya a man receive nothing unless it has been given to him from heaven. Orang tuh ya nggak bisa menerima sesuatu kalau Tuhan tidak karuniakan itu kepada kita. Bagian Bapak Ibu Saudara dan saya adalah menerima. Semua adalah kasih karunia Tuhan, semua itu titipan Tuhan. Tuhan deposito sesuatu dalam hidup saudara. Tuhan menginvestasikan sesuatu dalam hidup saudara. Bagian kita adalah sebagai pengelola, manajer atas semua kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Makanya Yohanes Pembaptis enggak lalu merasa minder, enggak merasa rendah diri. Enggak, dia enjoy, dia tahu panggilan hidupnya. He knows his calling, dia tahu panggilan hidupnya. Dia hanya suara yang berseru-seru, dia hanya gema. Tapi sumber suaranya adalah Tuhan Yesus. Dia hanya mempersiapkan jalan bagi Mesias, tapi jalan kebenaran dan hidup adalah Yesus. Dia tahu callingnya, dia tahu panggilannya. Dia enggak dipercaya untuk mati menebus dosa saudara dan saya. Dia enggak dititipin saudaraku untuk menebus dosa. Dia hanya mempersiapkan jalan sampai Mesias juru selamat itu datang. Dia tahu panggilan hidupnya. Sekarang orang enggak saudaraku, wah sudahlah yang penting gua punya duit. Bisa khotbah enggak penting lah. Panggil aja pendeta, panggil artis saudaraku, udah gampang. Saudara jangan main-main saudaraku, ini bicara mandat. Dapat mandat enggak dari Tuhan? Dapat kepercayaan enggak dari Tuhan? Jangan hanya asal main punya modal, hanya asal punya duit saudaraku. No. Saudaraku Yohanes Pembaptis ketika dengar, ya, wah tuh semua orang ikut kepada Yesus. Kadang orang suka kompor-komporin kita ya, memprovokasi kita. Tuh di sana tuh lebih banyak tuh, di sana lebih berkembang, mana kamu? Buat saya saudaraku itu soal kepercayaan. Soal kepercayaan. Yohanes Pembaptis ngerti posisinya di mana. Makanya dia enjoy saudaraku. Dia tahu panggilan hidupnya. Itu hidup paling enak saudaraku. Alkitab katakan yang setia dari perkara kecil Tuhan akan kasih tanggung jawab yang lebih besar. Lakukan bagian saudara, itu yang Tuhan mau. Selebihnya biar Tuhan yang menjadi bagian Tuhan untuk menyelesaikan bagi saudara dan saya. Saudara dikasih Tuhan, coba kita lihat 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-3. 1 Petrus pasalnya yang ke-5 ayat 2 sampai dengan yang ke-3. Alkitab katakan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, yang dititipkan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Bapak Ibu Saudara adalah domba-domba Tuhan yang dititipkan di JKI Hosana. Saya tidak pernah berkata bahwa domba-domba itu milik saya. Yesus pernah berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Kepada Simon Petrus dia berkata di Danau Tiberias, gembalakanlah domba-dombaku. Kunya itu ku besar, bukan ku kecil pendeta, gembala, bukan. Gembalakanlah domba-dombaku. Jadi saya tidak pernah merasa bahwa domba-domba itu milik saya. Itu milik Tuhan yang dipercayakan di sini. Kalau saudara dipercayakan kandangnya di sini, jangan kelayapan kemana-mana. Ya, saudara. Anda dipercayakan di sini. Jangan kelayapan kemana-mana. Memang rumput tetangga kelihatan lebih hijau, tapi plastik. Membela diri nih, saudaraku, membela diri nih ya. Jadi saudaraku kita mengerti porsi kita. Saya nggak pernah
mau terjebak di dalam spirit kompetisi. Tuh yang sana tuh 10.000, yang sana 3.000. Gimana kita? Saudara, itu gak penting. Tuhan cuma mau kita setia. Apa yang Tuhan percayakan itu yang kita kerjakan deh. Dalam kapasitas kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, ini peringatan buat gembala-gembala juga nih. Pendeta-pendeta ini. Jadi saya juga share kepada saudara. Ya, banyak gembala-gembala menggunakan istilah saya, saudaraku. Saya dapat istilah ini dari Pastor Samuel Yusuf di Sydney. Ketika saya khotbah di sana. Banyak gembala, abuse authority. Apa itu? Menggunakan otoritas, saudaraku, untuk apa, saudaraku? Possess people, untuk menguasai orang, mengendalikan orang. Itu gak benar juga. Banyak gembala seperti itu. Maunya semua dikendalikan. Bahkan saudaraku kadang mengintimidasi jemaat. Kalau minggu depan kamu gak datang ke gereja, maka pabrikmu bangkrut, perusahaanmu hancur. Itu namanya abuse authority, saudaraku. Kalau minggu depan kamu nggak datang, dikutuk Tuhan jadi kodok. Loh jangan saudaraku ya. Itu namanya abuse authority, saudaraku. Saya paling anti, saudaraku. Bapak Ibu, saya mau berkata jujur pada saudara. Biarpun ibu, bapak mungkin 1-2 kali nggak datang ibadah di tempat ini. Ya, saya tetap berdoa supaya kesejahteraan Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara. Tetap diberkati, tetap bahagia. Tetap sukses, itu doa saya. Apalagi Bapak Ibu Saudara setia beribadah. Setia mendukung pergumulan di gereja ini. Ambil bagian di dalam pelayanan. Oh, waktu doa pribadi wajahmu tuh kelihatan. Pesek-peseknya, mancung-mancungnya muncul waktu doa. Saat tai lalatnya kelihatan semua, saudara. Apalagi yang setia sungguh-sungguh. Oh, saudara, waktu saya doa tuh bisa muncul tuh wajah-wajah saudara. Saudara, saya gak mau saudaraku abuse authority. Tiba-tiba datang saudaraku kepada orang, kamu ya pindah rumahnya nanti dulu. Tanggal 15 Oktober tahun depan. Wah, saudaraku, oh iya Pak Pendeta, ya Pak Pendeta. Tiba-tiba datang sama, kamu ya berdua mesti putus. Itu jodoh bukan dari Tuhan. Kamu mesti putus dari ini. Waduh, saudaraku, sampai muda-mudi itu ketakutan. Oh iya Pak Pendeta. Yang lebih gawat lagi, kamu cerai kawin lagi. Loh, itu ngawur lagi saudaraku ya. Waduh, saudaraku. Pakai otoritasnya mengintimidasi jemaat. Alkitab bilang, ayo harus digembalakan dengan sukarela. Dengan pengabdian, bukan mau cari keuntungan. Kalau saya cari keuntungan dari jemaat, telepon saya, tegur saya. Pak, ini ada laporan. Bapak minta ya. Bapak mau itu ya, mau beli mobil lagi, pinjem sama jemaat. Ini jemaatnya mengeluh sama saya nih, keberatan nih Bapak minta. Tegur saya, peringatkan saya. Kalau sampai Bapak menyelewengkan keuangan ya. Saudara, kalau sampai ada laporan-laporan seperti itu, saudaraku, sampaikan kepada saya. Saya bukan orang yang tidak bisa dikoreksi. Ya. Pak, saya lihat Bapak kemarin jalan sama cewek ya. Di mall, gandengan. Ayo jujur, ceweknya langsing. Rambutnya agak ikel-ikel dikit. Tingginya hampir sama dengan istri Bapak. Ayo putih. Anehnya wajahnya mirip-mirip Bapak loh. Loh itu anak saya. Saudara lihat Odi itu tingginya udah sama Bu Vera, saudaraku. Saudara jangan heran kalau saya jalan di mall, saya gandeng dia, saya rangkul dia. Anak-anak saya sendiri kok protes. Ya saudara, saya mau berkata pada saudara, saya bukan berarti orang yang gak bisa ditegur. Banyak pendeta tanpa sadar abuse authority. Ketika saya share dengan Pastor Samuel Yusuf di Sydney, saya benar-benar dibukakan. Iya betul juga Pak. Sampai hal-hal kecil diatur semua. Maaf ya, kalau kami mengingatkan Bapak Ibu Saudara, kami hanya menjalankan fungsi pastoral kami sebagai gembala. Karena kami mengasihi Bapak Ibu Saudara. Saya bertanggung jawab memelihara jiwa-jiwa.
Tuhan memberikan mandat kepada kami. Bukan reseh ngurusi urusan rumah tangga orang, no. Karena kami menjalankan fungsi pastoral kami. Memperhatikan domba-domba yang Tuhan percayakan, Tuhan titipkan di tempat ini. Kalau Ibu Gem kasih broadcast, mengingatkan ibadah, ya, untuk mengingatkan baca firman, doa, Pak Mariono juga kadang telepon jemaat yang lama enggak datang, bukan kengangguran, saudaraku. Tapi kami menjalankan fungsi pastoral. Kadang saya pun sampai enggak berani terlalu banyak broadcast, takut ganggu. Belum tentu orang tuh seneng kok dikunjung-kunjungin, belum tentu seneng. Apalagi pas kunjungannya jam 12 siang. Ki wayahe njaluk mangan ki pendetane ra ono lawuh ngono omah ki mampir ngono kene njaluk mangan. Nah itu saya paling anti, saudaraku. Datang jam 12 siang waktu makan, mau datang jam 2 siang, wayahe wong turu, besuk-besuk alasan nganggur ra ono kerjaan ae besak-besuk. Ntar datang jam 6 sore, waktunya makan malam Pak Pendeta, datang ngerepotin aja ini Pak Pendeta. Yang penting saya pokoknya buka hati saya, nomor handphone saya, PIN BB saya, silahkan yang mau add, silahkan ada sesuatu Anda share, silahkan. Ya, tapi saya nggak mau terlalu abuse authority, saya kendalikan seluruh kehidupan saudara. No, Anda harus cari Tuhan sendiri, Anda harus bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Minta kehendak Tuhan. Mau pindah rumah kapan, nikahkan anak tanggal berapa, saudaraku. Ya, saudara mau sekolah di mana, doa sama Tuhan, minta hikmat. Dia sumber hikmat, Yakobus 1 ayat 5, ya, yang kurang hikmat minta, dia pasti kasih kok. Nah kalau sekian jemaat semua tanya sama saya, Pak besok hari Senin pakai baju warna apa yang paling cocok? Ya repot saya saudara. Ya, lebih gawat lagi Pak, besok nomor yang keluar berapa? Loh, sampai nomor ya tanya pendeta, saudara. Pantes nggak gemuk-gemuk tuh ya begini nih loh, saudara ya. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan mau, ayo. Saudara yang melayani Tuhan, Anda juga dapat mandat loh. Pemain musik harus bisa melahirkan pemain musik. Ayo regenerasi harus muncul dari gereja ini. Saya senang saudaraku, di pederesan sudah mulai muncul level 2, 3, wah main drum, main bass, main keyboard. Di sini juga begitu, ayo kader, saudara yang mau latihan musik, ada pengen main musik, remaja muda-mudi di sini. Ayo teman-teman yang sudah pinter main musik, itu titipan Tuhan tuh kepandaian itu. Talenta itu titipan Tuhan. Coba lihat saudaraku, Matius 25. Matius pasal yang ke-25. Saya yakin saudara sudah pernah membaca kisah ini, perumpamaan tentang talenta. Tapi saya ambil ayat-ayat pentingnya aja ya. Lihat ayat 14 dan 15. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Nah ini gambaran hubungan Tuhan sebagai Tuan kita, dan kita ini hamba-hambanya, dulos-dulosnya Tuhan. Kepada kita dipercayakan hartanya, bukan harta kita. Nah ini harus kita kembangkan. Memang yang satu dikasih 5, yang satu dikasih 2, yang satu dikasih 1. Anda nggak perlu banding-bandingin, Anda nggak perlu merasa rendah diri kenapa saya cuma punya 1 talenta. Problemnya adalah apakah talenta itu Anda kembangkan, itu poinnya. Ada orang bilang begini, Pak saya ini punya banyak talenta loh Pak. Oh ya, main musik enggak, khotbah enggak, terima tamu enggak, kolektan juga enggak Pak. Nah terus talentamu apa? Justru itu Pak, terpendam sangat dalam tanah, sampai saya nggak tahu talenta saya apa. Itu orang males namanya. Ayo Bapak Ibu Saudara, pemain musik harus bisa melahirkan pemain musik yang baru. Seperti kata saya tadi, domba melahirkan domba. Saudaraku, Alkitab katakan, yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4.
Yang satu kalau jadi dua, pasti dia juga akan menikmati pesta bersama dengan tuannya. Masalahnya yang satu ngomel-ngomel, tuanku kejam. Ya, nggak adil. Kenapa yang satu kasih 5, satu kasih 2, saya cuma 1. Disembunyiin dalam tanah. Padahal saya mempelajari, saudaraku, 1 talenta itu besar sekali. Itu kalau ukuran kilogram setara dengan 34 kilogram. Dan 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. Orang kerja zaman itu 1 hari gajinya 1 dinar. Jadi 1 talenta itu gaji orang kerja 6.000 hari. Coba hitung Bapak Ibu Saudara. Kalau per hari anggap aja sekarang 50.000 ya. Ya, 50.000 kali 6.000. Berapa saudaraku? 300 juta. Bisa enggak kerja dengan modal 300 juta? Bisa enggak Bapak Ibu Saudara? Bisa. Ya asal yang masuk akal aja. Pak, saya mau bangun menara pencakar langit, Pak. Ya, akhirnya cuma bikin miniatur, saudaraku. Ya yang masuk akal dikit lah, ya kan. Sekarang tuh saya kalau lewat mau pulang ke Tanah Mas tuh, ya di pinggiran sungai itu, saudaraku, setelah Hasanuddin, banyak orang sekarang jual makanan di sana. Kita tuh sering mampir, ada ya remaja-remaja gitu ya, mahasiswa-mahasiswi, buka apa saudaraku? Kue cubit, jualan gitu. Noni-noni, sinyo-sinyo, enggak malu jualan kue cubit. Kira-kira kalau uang 300 juta buat modal buka kue cubit bisa enggak? Sampai Anda dicubitin biru semua tuh enggak habis saudaraku. Ya, wah saya salut. Istri saya sering beli, anak-anak saya juga senang nih. Ya ini lagi keren nih kue cubit. Tahu enggak sih kue cubit kok kelihatannya kok matanya kok kayak orang bingung gitu. Ya saya tahu sih jemaat di sini makanannya mewah-mewah sih saudaraku ya. Kalau saya sih sederhana kue cubit gitu saudaraku. Ya, kue cubit, kecil-kecil, tapi cantik-cantik, rasanya enak. Anak-anak saya jadi seneng. Sebelahnya saudaraku, jual cendol, 300 juta, jual cendol bisa enggak? Sampai lebaran 3 kali orang antek cendolnya Bapak Ibu Saudara. Ya, betul enggak? Ini orang nih bodoh nih yang punya 1 talenta ini. Bodoh dia. Coba kalau dia ngerti prinsip kepercayaan. Alkitab bilang kan, yang diberi banyak dituntut banyak. Yang diberi sedikit dituntut sedikit. Saudara jangan main-main loh. Saudara diberi banyak di sini jangan sombong. Itu titipan Tuhan loh. Hati-hati Anda bisa mengelola dengan baik enggak nih kepercayaan Tuhan. Alkitab yang berkata, yang bisa diberi tanggung jawab yang kecil dan setia, akan diberi tanggung jawab lebih besar. Banyak orang salah saudaraku, setia dari perkara kecil dapat berkat besar, enggak. Setia dulu dari tanggung jawab kecil, nanti dapat tanggung jawab yang lebih besar. Hari Kamis malam, sepulang saya dari Kudus, Kamis atau Rebu ya saya lupa, Rebu. Saya lihat di BB saya ada seorang ibu yang BB ke saya. Dia bilang, Pastor Joe, bisa ngobrol enggak? Saya mau telepon. Saya tuh di luar dipanggilnya Pastor Joe, keren ya saudara ya. Cuman di sini aja Pak Gem, rodok gimana. Ya, tapi enggak apa-apa sih saudara ya, enggak apa-apa. Yang penting saudara mencintai saya saudara ya, enggak apa-apa ya. Ya, enggak cocok saudara. Pastor gitu dong saudara ya, Pastor Joe. Anda jangan salah loh nulis nama saya. Nama saya tuh memang nyebutnya Yohanes ya, tapi pakai J Jakarta J. Dan double N, Johannes Irawan. Nah itu, sebab nanti di surga Anda akan ditanya itu saudara, siapa nama gembalamu. Pastor Joe bisa gak ngobrol sebentar? Ibu ini dari luar kota. Kira-kira saya jam 10:30 lah, saya baru jam 10:30 saya buka. Lalu saya, oke Bu bisa. Lalu kita ngobrol. Dan ibu ini berkata, Pak bisa gak gereja kami dinaungi untuk beberapa saat ini. Kita butuh naungan Pak, kami butuh bimbingan Pak. Terus maksud ibu bagaimana? 1 bulan sekali
Bapak melayani gereja kami. Ini di luar kota, saudara. 1 bulan, 1 kali. Di gereja Bapak ada berapa pengkhotbah selain Bapak dan Ibu? Ya, saya sebut Bapak Pendeta Onesimus Mariono. Ya, saya mau sebut nama Bapak Pendeta Hari Hartono kok ya belum gimana gitu sih. Ya. Cuman 3. Pak, tolong sebulan 1 kali kirim utusan melayani di gereja kami. Kalau tahun ini sudah saya nggak bisa terima jadwal lagi hari Minggu. Tahun depan berarti saya mesti blok saudaraku kalender saya. Nggak terima yang lain. Nanti bulan Mei harus pemberkatan nikah, ada jemaat gereja ini. Saya harus melayani. Saya masih berdoa. Sekali lagi kembali, ini mandat dari Tuhan enggak? Loh, saya doa. Kalau bukan dari Tuhan saya nggak berani. Nggak gampang saudaraku. Saya nggak mau gagah-gagahan, bangga-banggaan. Di sana, enggak. Apa sih kebanggaannya saudaraku? Semua dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Amin. Saudara dapat mandat enggak? Kalau nggak dapat mandat jangan coba-coba. Bisa hancur kita saudara. Tapi kalau kita dapat mandat dari Tuhan, kerjakan. Tuhan kasih kekuatan. Tuhan kasih kesanggupan. Semua titipan Tuhan. Semua talenta, kepercayaan yang Tuhan berikan. Dan talenta di sini, saudaraku, berbicara tentang harta kita juga. Harta-harta yang Tuhan berikan kepada kita. Lihat Lukas pasal 16 ayat 11. Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-11. Alkitab berkata, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Mamon ini identik dengan kekayaan. Bagi orang-orang Kasdim, itu artinya mamon itu rumah, harta benda. Atau kekayaan. Dalam bahasa Aram, mamon itu artinya mencari keuntungan dengan tidak jujur atau serakah. Itu mamon. Tapi intinya ini berbicara tentang kekayaan, saudaraku. Kalau kita nggak bisa setia dalam soal kekayaan di dunia ini yang sebetulnya titipan Tuhan pada saudara, bagaimana Tuhan akan mempercayakan kekayaan yang sebenarnya? Istilah gampangnya itu begini loh saudara. Kalau kita nggak bisa setia dengan harta benda di dunia ini, dan kita nggak sadar itu titipan Tuhan, kita pikir ini kan hasil usahaku, kekuatanku, sakarep-karepku toh, mau tak pakai buat apa? Enak buat pembangunan gereja, enak buat diakonia, kok enak buat pelayanan, ini kan uang saya. Kalau orang itu nggak bisa jujur dengan mamon yang tidak jujur ini, saudaraku, siapa yang akan mempercayakan harta sesungguhnya di dalam kerajaan surga? Saya khawatir, saudaraku, nanti sampai surga, aspal di sana tuh dari emas berlian. Saya khawatir di dunia aja nggak jujur, apalagi di surga, iso diteteli semua, saudaraku. Ngerti maksud saya? Kalau Anda dengan harta dunia ini aja terikat luar biasa. Anda dikuasai oleh mamon yang namanya duit, kekayaan. Dan Anda nggak sadar bagian kita ini hanya mengelola. Ownernya itu Tuhan, saudaraku. Gimana Tuhan mau kasih harta yang sesungguhnya? Karena di sorga itu luar biasa, saudaraku. Maka dari itu, saudaraku, Tuhan cuma mau minta apa sih? Setia. Setia itu yang Tuhan mau. Kesetiaan itu dari bahasa Inggrisnya faithfulness. Dari 2 suku kata faith dan fullness. Maka saya ambil kesimpulan orang yang setia itu orang yang penuh iman. Bapak-bapak di sini yang setia sama istrinya, berarti bapak-bapak adalah bapak-bapak yang beriman, betul. Ibu-ibu yang setia sama suaminya, ya, dalam suka duka betul-betul setia. Ibu-ibu adalah orang yang beriman di hadapan Tuhan. Penuh dengan iman. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang Tuhan kehendaki. Sebab ada satu ungkapan berkata begini, jika seseorang memiliki ya sesuatu, maka sesuatu itu akan memiliki dia.
Ngerti saudara? Ya. Kalau seseorang memiliki sesuatu dan Anda dikuasai oleh sesuatu tersebut, maka sesuatu itu yang akan menjadi tuan dalam hidup saudara. Dan ini berbahaya saudara. Ini berbahaya. Sehingga kita nggak bisa mengucap syukur dengan segala berkat-berkat Tuhan. Kita selalu membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Ya. Makanya saya sering mengungkapkan doa ini. Tuhan, kalau aku tidak bisa memiliki apa yang aku sukai, buat aku menyukai apa yang aku miliki saat ini. Apa yang Tuhan titipkan saat ini. Apa yang Tuhan percayakan saat ini. Hidup jadi enjoy. Hidup jadi nikmat. Amin, Bapak Ibu Saudara. Enggak bingung saudaraku dengan hidup ini. Percaya pemeliharaan Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Ya. Ayat yang terakhir 1 Korintus 4 ayat yang kedua. Coba kita lihat sama-sama 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang kedua. Mari kita baca sama-sama satu ayat ini. 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang kedua. 2, 3. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Ini yang Tuhan cari. Apakah Tuhan mendapati kita sebagai orang yang bisa dipercayai? Berita Injil yang sudah Bapak Ibu Saudara terima, apakah kita bisa buktikan kita bisa dipercaya? Kita sampaikan kabar baik juga kepada orang-orang lain. Domba-domba yang Tuhan percayakan di tempat ini. Tuhan juga menuntut dari kami-kami para pelayan Tuhan. Bisa dipercaya enggak? Dan talenta-talenta yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu Saudara. Tuhan menuntut kita harus bisa dipercaya. Itu milik Tuhan. Bukan milik kita. Keberhasilan, kesuksesan, kekayaan, harta benda. Semua titipan Tuhan. Termasuk anak-anak itu titipan Tuhan. Kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Amin. Ada satu ungkapan berkata begini. Ada orang yang hebat, orang yang besar, tetapi membuat orang-orang di sekitarnya menjadi merasa kecil. Tetapi orang yang hebat, orang-orang yang besar, yang benar adalah ketika dia bisa membuat orang-orang yang kecil menjadi besar. Dan sebagai kesimpulan saudaraku, Tuhan tidak cari orang yang hebat. Tuhan cari orang yang setia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup Alkitab kita, saudara.